Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adin dan masih tetap membahas seputar gangguan aslam, GERD, anxiety, psikomatis. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-teman ya, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dan misalkan kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam, GERD, anxiety, psoriasis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-teman ya. Silahkan kalian cek foto profil saya, kalian klik bagian lainnya ataupun bagian video, kalian scroll saja sampai bawah teman-teman ya. Di sana banyak video-video tentang pembahasan seputar gangguan asam, GERD, anxiety, psoriasis sepengalaman pribadi saya gitu teman-teman ya. Kalian sesuaikan saja lalu kalian pahami gitu teman-teman ya. Dan kalian kalau misalkan kalian ingin cari tahu gitu ya teman-temannya apa penyebabnya, gimana cara penanganannya, silahkan ya teman-temannya, videonya sudah ada. Kalian sesuaikan saja dengan sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini dan mudah-mudahan saja videonya bisa membantu kalian menjadi kalian itu lebih paham, lebih tahu tentang seputaran gangguan asam, GERD, anxiety, psikomatis yang sedang kalian rasakan saat ini gitu teman-temannya. Ya minimal videonya bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Karena gangguan asam, GERD, anxiety, psoriasis itu sensasinya banyak teman-teman ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ada aja sensasinya gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan kitanya mengerti, kitanya paham, insya Allah teman-teman ya, bisa mengurangi rasa cemas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasannya. Di sini sudah saya catatkan beberapa pertanyaan, cuman mungkin ya teman-teman ya, hanya beberapa saja yang terjawab ya karena waktunya terbatas teman-teman ya. Ini pulang kerja saya, ini udah tengah 6 teman-teman ya. Dan mudah-mudahan saja bisa terjawab semua teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang pertama, Bang, pernah gak ngalamin sensasi jarang keluar keringat? Oh, jarang berkeringat ya. Pernah ya teman-temannya, saya dulu juga pernah mengalami jarang sekali keluar keringat, bahkan juga pernah juga mengalami sering sekali berkeringat teman-temannya. Tapi di sini karena pertanyaannya jarang berkeringat, saya akan menjawab pertanyaan jarang berkeringat dulu ya. Keringat itu sebenarnya kan suatu bentuk respon tubuh kita teman-temannya. Ya dikala kita misalkan kebutuhan cairannya terpenuhi ataupun kebutuhan untuk tubuh kita cairannya terpenuhi, terus kalau misalkan juga mungkin saja kalian aktivitas berat ataupun cuacanya panas ataupun gerah, nah itu kita bisa keluar keringat gitu teman-teman. Tetapi di sini saya akan bahas sesuai pengalaman saya saat terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psoriasis gitu teman-teman ya. Karena biasanya nih teman-teman ya, untuk orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psoriasis itu ada di fasenya jarang sekali keluar keringat gitu teman-teman ya. Yang pertama, kita itu kurang tidak keluar keringat itu biasanya karena mungkin saja teman-temannya kebutuhan untuk cairan tubuh kita itu belum terpenuhi. Itu yang pertama teman-temannya. Terus yang kedua teman-temannya, biasanya kalori ya teman-temannya, karena kalori itu kan dihasilkan dari makanan teman-temannya, dari makanan yang kita konsumsi gitu teman-temannya. Nah mungkin saja karena pencernaannya kita belum membaik teman-temannya, ataupun ya kebutuhan kalori untuk tubuh kalian itu dari makannya belum terpenuhi gitu teman-temannya. Kalian misalkan makannya belum banyak yang dikonsumsi gitu teman-temannya. Biasanya ya untuk orang yang mengalami gangguan GERD, anxiety, psoriasis itu kan biasanya menjaga pola makan gitu teman-temannya. Bukan hanya menjaga pola makannya saja, tetapi menjaga asupan makannya gitu. Biasanya menghindari makanan yang berlemak gitu teman-teman ya, yang berminyak itu kan biasanya dihindari nih ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam ya, sepengalaman saya. Nah kalau misalkan kalian menghindari itu kan di minyak ataupun lemak itu kan ada kalori teman-teman ya. Nah tubuh kalian itu mungkin saja belum terpenuhi tuh ya kebutuhan kalorinya, alhasil ya tidak bisa mengeluarkan keringat yang banyak gitu teman-temannya, ataupun sama sekali tidak mengeluarkan keringat. Biasanya seperti itu yang penyebab yang kedua teman-teman. Yang pertamanya biasanya itu tadi kebutuhan
cairan tubuh kalian itu mungkin saja masih kurang. Terus yang keduanya mungkin kebutuhan kalori kalian itu belum terpenuhi gitu teman-temannya. Disclaimer dulu ini teman-temannya, ini hanya sekedar sepengetahuan dan sepengalaman saya itu bukan dokter teman-temannya. Untuk lebih jelas dan lebih detailnya kalian bisa konsultasi dengan dokter gitu teman-teman. Tetapi di sini saya hanya sharing sepengalaman dan sepengetahuan saya saat terkena gangguan asam GERD anxiety psoriasis gitu teman-temannya. Nah kalau misalkan dari kalori kalian itu belum terpenuhi teman-teman ya, misalkan dari dari makanannya belum tercukupi gitu teman-teman ya. Nah ya kalian cukupi saja makannya gitu teman-teman ya. Untuk ada yang berlemak teman-teman, terus berminyak, coba kalian usahakan konsumsi kalau misalkan kalian itu ingin mengeluarkan lagi keringatnya, biasanya seperti itu teman-teman. Kalian jangan takut makan yang berminyak teman-teman ataupun yang berlemak. Coba kalian itu makanan yang berminyaknya itu yang digoreng itu kalian goreng sendiri gitu teman-teman, tanpa beli gitu teman-teman. Dan usahakan coba pilih minyaknya yang agak bagus sedikit gitu teman, kalau bisa gitu teman-teman ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Dan kalori biasanya juga bisa kalian dapatkan dari daging ayam juga mungkin bisa teman-teman ya. Mungkin saja kalian itu masih banyak mantrang gitu teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan kalian masih banyak mantrang itu mungkin saja kebutuhan kalorinya belum cukup dan kalian itu tidak bisa mengeluarkan keringat gitu teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Cukupi kalorinya teman-temannya dari sering makannya, coba makannya yang ada dagingnya gitu kan, tapi daging ayam dulu teman-temannya, daging terus protein ya seperti telur, ikan gitu teman-teman. Terus banyaklah pokoknya teman-temannya yang makanan yang bisa dikonsumsi oleh penderita gangguan asam GERD anxiety psoriasis. Dan sebenarnya boleh kok kalian itu makan apa saja teman-temannya, cuman asalkan jangan berlebihan aja teman-temannya. Contohnya ya kalau misalkan yang berlemak gitu teman-temannya ataupun berminyak itu sebenarnya bisa teman-teman kalian konsumsi, cuman jangan berlebihan saja gitu teman-teman ya. Dan jangan seperti saya teman-teman, saya itu dulu pantangnya lama banget teman-temannya, itu makan yang berminyak itu jarang sekali teman-temannya. Saya tuh hampir 1 tahun nggak pernah makanan yang berlemak ataupun berminyak teman-temannya. Paling saya itu makan ikan itu dipepes ya teman-temannya, terus di sayur kuning aja gitu, nggak pakai minyak nggak pakai minyak-minyakan teman-temannya. Terus saya makan sayur ayam itu, nah baru ada tuh perubahan, ada sedikit keluar keringat teman-teman ya. Walaupun nggak banyak teman-temannya. Ya karena waktu itu makan sup ayam teman-teman, sup ayam itu kan masih ada lemaknya gitu, dari kulitnya masih ada lemaknya. Dan menurut saya itu lemak dari daging ayam itu sebenarnya nggak apa-apa teman-temannya, karena tubuh kita juga butuh lemak teman-temannya, tubuh kita juga butuh minyak ataupun butuh lemak gitu teman-temannya. Jadi jangan terlalu banyak mantrang gitu teman-temannya, jangan terlalu berlebihan, karena saya juga dulu itu benar-benar teman-temannya itu ketat banget menjaga pola makan, bukan menjaga pola makan sih, menjaga asupan gitu teman-temannya. Saya itu waktu itu jarang banget makan makanan yang seperti daging ayam gitu teman-teman, terus ikan itu jarang teman-temannya, nggak pernah bahkan, karena takut ya teman-temannya. Soalnya kalau misalkan di kampung itu teman-temannya, kita mau makan ini itu kalau misalkan kita tahu kita sakit ini gitu teman-temannya, itu serba jangan. Lu jangan makan yang amis-amis dulu ya, amis itu hanyir gitu, kalau bahasa Sunda itu hanyir gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan bahasa nasional kan amis gitu ya, amis ya, jangan berbau amis dulu ya, seperti ikan kan bau amis gitu teman-temannya. Terus seperti daging ayam itu jangan makan daging ayam dulu. Saya tuh waktu itu bingung teman-temannya, saya harus makan apa sedangkan saya ini sedang sakit dan butuh banyak protein ya, gizi gitu teman-teman, vitamin untuk pemulihan. Tetapi saya makan ini jangan teman-teman, waktu itu kebingungan teman-temannya. Dan setelah saya memahami ya waktu itu, saya makan aja, saya itu butuh pemulihan gitu. Saya itu sedang pemulihan, saya itu butuh banyak gizi, butuh banyak vitamin. Waktu itu saya makan telur, saya makan teman-temannya apa saja saya makan. Cuman waktu itu saya latihan dulu sedikit demi sedikit dulu. Dan kalau misalkan pencernaannya sudah terbiasa teman-temannya dengan asupan makanan yang baru kita konsumsi, itu nanti juga bisa menerima, bisa toleransi gitu teman-temannya. Oke ya teman-teman, itu penyebab kedua. Kalau misalkan teman-teman itu masih jarang berkeringat, itu biasanya dari kekurangan, masih kurang kalorinya gitu teman-teman. Mungkin saja kebutuhan untuk tubuh kalian itu belum terpenuhi gitu teman-temannya. Dan kalau misalkan kalian itu sudah sudah banyak, bang saya itu makannya sudah banyak nih, yang digoreng juga sudah banyak gitu teman-temannya, yang digoreng sudah makan, terus daging ayam sudah makan, apalagi kalau misalkan sudah makan daging sapi juga gitu teman-temannya. Terus sudah banyak lah intinya, kebutuhan untuk tubuh kalian itu sudah terpenuhi, misalkan ya sudah makannya sudah banyak. Mungkin saja teman-temannya dari
pencernaan kaliannya itu mungkin belum baik 100% gitu teman-temannya. Kalau misalkan pencernaan kaliannya belum membaik 100%, ya otomatis teman-temannya serapan nutrisi, gizi, vitamin gitu teman-teman, termasuk kalorinya juga mungkin belum maksimal pencernaan kalian menyerapnya gitu teman-teman, dan alhasil ya kalian masih belum bisa mengeluarkan keringat dengan maksimal juga gitu teman-temannya. Itu ya teman-temannya. Terus yang ketiganya, biasanya teman-temannya kalian itu jarang keluar keringat, itu biasanya efek dari kecemasan teman-temannya. Coba deh kalian saat ini masih berpikir tentang negatif gak? Masih mempunyai kecemasan yang berlebihan gak teman-temannya? Sepengalaman saya teman-temannya, orang yang selalu mengalami ketakutan, kecemasan itu jarang sekali mengeluarkan keringat. Kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya orang yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan, itu tubuhnya selalu merasa dingin, teman-teman ya. Pengalaman saya seperti itu, selalu merasa dingin. Ini untuk orang yang terkena gangguan aslam ya, teman-teman ya. Dan mungkin juga orang yang mengalami kecemasan yang berlebihan gitu, teman-teman ya. Ataupun orang normal juga bisa jadi, teman-teman ya. Orang normal juga bisa jadi ketika mereka mengalami kecemasan yang berlebihan ataupun mengalami ketakutan, teman-temannya, mungkin saja mereka juga tidak bisa mengeluarkan keringat dan tubuh mereka menjadi seperti dingin gitu. Biasanya sih seperti itu, teman-teman. Saya juga selalu flashback ya, teman-temannya. Saya kalau misalkan ada sensasi di tubuh saya setelah saya memahaminya gitu, teman-temannya, saya itu juga selalu flashback ke sebelum saya itu terkena gangguan aslam, teman-temannya. Saya itu juga dulu pernah mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan juga dulu pernah, teman-temannya. Tetapi dulu itu tidak secemas saat terkena gangguan aslam gitu, teman-temannya. Tidak secemas terkena gangguan anxiety gitu, teman-temannya. Ya cemasnya ya memang cemas, cuman nggak berlebihan, nggak berkepanjangan. Ya berlebihan mungkin berlebihan, cuman tidak berkepanjangan cemasnya gitu, teman-temannya. Dan ketika saat kita mengalami kecemasan, ketakutan, itu suhu tubuh kita itu seperti panas dingin ataupun cenderung dingin, teman-temannya. Itu sepengalaman saya. Coba aja kalian flashback, pernah nggak kalian sebelum terkena gangguan aslam, GERD, anxiety, psoriasis, mengalami kecemasan ataupun ketakutan gitu, teman-teman. Dan ketika kalian mengalami cemas ataupun takut, apakah tubuh kalian itu selalu merasa dingin ataupun nggak keluar keringat gitu, teman-temannya. Nah itu teman-temannya. Terus juga mungkin saja teman-temannya, karena orang yang terkena gangguan aslam itu kan selalu berpikir ke hal-hal negatif, ya menjadi stres tersendiri gitu, teman-teman. Selalu berpikir tentang penyakit yang berbahaya, tentang penderitaan, tentang kehidupan gitu, teman-temannya. Kenapa saya yang harus menderita seperti ini gitu, teman-temannya. Selalu berpikir seperti itu, mungkin saja menjadi stres, teman-temannya. Dan ketika kita stres, teman-temannya, otot tubuh kita itu menegang. Ini kemungkinan saja ya, teman-temannya. Disclaimer ya. Ini kemungkinan saja. Ketika tubuh kita tegang atau tubuh kita tegang, mungkin saja pori-pori tubuh kita itu menjadi terhimpit, mungkin saja teman-temannya, mungkin terhimpit gitu, teman-temannya. Itu bisa jadi juga, teman-temannya, jadi sulitnya untuk kita keluar keringat gitu, teman-temannya. Itu juga bisa jadi, coba pahami saja ke sana, teman-temannya. Terus mungkin saja yang keempat ataupun yang kelimanya, teman-temannya, lupa lagi nih. Yang kelimanya, teman-temannya, mungkin saja efek dari kalian itu jarang bergerak, teman-temannya. Coba ingat-ingat, selama ini kalian saat terkena gangguan aslam, GERD, anxiety, psoriasis, apakah kalian sering olahraga? Apakah kalian sering beraktivitas? Apakah kalian sering olahraga jalan kaki gitu? Apakah kalian sering berjemur gitu, teman-temannya? Nah, kalau misalkan tidak, wajar menurut saya, teman-temannya, kalau misalkan kalian jarang keluar keringat. Kenapa? Ya karena kalian jarang beraktivitas gitu, teman-temannya. Selama terkena gangguan aslam, GERD, anxiety, psoriasis, kalian, ini pengalaman saya, teman-temannya, saya itu selalu kegiatannya rebahan, tiduran gitu, teman-temannya, malas-malasan, selalu di dalam ruangan, selalu di dalam rumah, jarang keluar gitu, teman-teman, jarang kena matahari. Mungkin saja itu juga menjadi penyebabnya, teman-temannya. Sepengalaman saya seperti itu. Dan ketika saya perbaiki, teman-temannya, saya mencoba latih ya, teman-temannya, latih fisik saya, latih mental saya gitu, teman-teman. Saya coba keluar rumah, terus juga berjemur, terus juga jalan kaki. Lambat laun, teman-temannya, saya lakukan terus metodenya seperti itu, karena saya mulai memahami, oh iya nih, saya tuh jarang keluar keringat, mungkin saya jarang gerak, mungkin saya jarang kena matahari gitu, teman-temannya. Mungkin saya terlalu stres ya, teman-temannya. Saya memahami itu, lalu saya lakukan latihannya, teman-teman. Alhasil alhamdulillah, teman-temannya, bertahap ya, teman-temannya. Saya itu pernah dulu juga ada kerjaan di rumah, istri saya itu melipat kertas, teman-temannya. Saya itu sengaja, saya sambil melipat kertas, saya duduk sambil melipat kertas itu di trik matahari, teman-temannya, supaya dari pagi itu kan mataharinya suka kencang, tapi kencang ya, teman-temannya, mataharinya terang, tapi nggak terlalu panas gitu, teman-temannya. Dan saya sengaja tuh, teman-temannya, itu saya lakukan terus seperti itu, teman-temannya.
setiap melipat kertas gitu teman-temannya, ada kegiatan melipat kertas, kerjaan melipat kertas, itu saya selalu usahakan itu melipat kertasnya sambil berjemur gitu teman-temannya. Itu saya sambil berjemur, dan tujuannya teman-temannya sambil melipat kertas itu supaya pikiran saya itu nggak selalu memikirkan tentang penyakit, tentang penderitaan, tentang penyakit yang berbahaya gitu teman-temannya. Jadi pikirannya itu teralihkan dengan kegiatan ya. Terus juga fisik kitanya terjemur ya teman-temannya, fisiknya terjemur oleh matahari gitu teman-temannya. Dan buat teman-teman yang masih mengalami sering kelayangan, saran saya sih kalau bisa kepalanya itu dihindari dulu teman-teman, apa ya, supaya terhindar dari sinar matahari langsung. Biasanya orang yang terkena gangguan aslam GERD anxiety psychosis itu sering kelayangan teman-temannya, kalau misalkan apalagi kena sinar matahari gitu teman-temannya. Dan kalau misalkan kalian belum memahami, setelah berjemur terus ada pusing kelayangan, kalian pikirannya kemana-mana lagi gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian sudah bisa memahami, oh iya saya habis terjemur nih, habis kena sinar matahari, wah wajarlah kelayangan sedikit gitu teman-temannya. Kalian bisa relax, bisa enjoy gitu teman-temannya. Oke, lanjutin ini pertanyaan satu aja. Panjang banget, udah mau maghrib aja teman-temannya. Terus sekalinya keluar keringat dingin bang. Nah ini teman-temannya, keringat dingin juga teman-temannya itu salah satu bentuk respon tubuh kita teman-temannya. Salah satu bentuk respon tubuh kita itu yang pertama, mungkin saja saat tubuh kita itu ada gangguan. Biasanya teman-temannya, ini sepengalaman saya dan sepemahaman saya, biasanya ketika tubuh kita itu mengalami gangguan apapun nih teman-temannya, apapun ya, bisa demam ya teman-temannya, ataupun bisa sakit perut, bisa mules, bisa sakit gigi mungkin teman-temannya. Tapi kalau sakit gigi nggak mungkin sih keringat dingin ya teman-temannya, tapi mungkin juga ya. Pokoknya keringat dingin juga itu salah satu bentuk respon tubuh kita ketika pertama tubuh kita itu mengalami gangguan teman-temannya. Mungkin kalian sakit gitu teman-temannya, mungkin sedang ketakutan ataupun kecemasan, biasanya juga bisa mengeluarkan keringat dingin. Sepengalaman pribadi saya seperti itu teman-teman, kalian pahami saja. Terus gimana Bang Adin cara penanganannya? Ya kalau misalkan kalian gak mau keringat dingin, ya sudah, jangan terlalu banyak mikir teman-temannya. Jangan terlalu stres gitu ya. Kalau misalkan stres ataupun stresnya biasanya selalu apa ya, selalu berpikir tentang hal negatif teman-temannya, tentang ketakutan. Nah orang ketakutan ya teman-temannya, biasanya orang yang lagi ketakutan, lagi cemas, itu biasanya kalaupun keluar keringat itu keringat dingin, karena keringat itu salah satu bentuk respon tubuh kita juga gitu teman-temannya. Oke, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya, Bang pernah gak ngalamin sensasi mudah lelah? Pernah teman-teman. Mudah lelah itu sebenarnya wajar juga teman-temannya ketika kita sedang masa pemulihan dari gangguan aslam GERD anxiety psychosis, bahkan mungkin saja dari pemulihan penyakit yang lain ataupun gangguan yang lain, teman-temannya bisa saja mudah lelah teman-temannya. Menurut saya wajar orang yang sedang masa pemulihan itu ketika aktivitas, walaupun aktivitasnya tidak berat sekalipun teman-temannya, itu bisa jadi mudah lelah, dan itu menurut saya hal yang wajar teman-temannya. Terus karena gini teman-temannya, mungkin saja kan kita sedang terkena gangguan asam lambung, gangguan cerna teman-temannya, pencernaan kita mungkin belum sembuh total ya, masih dalam tahap pemulihan, belum 100% sembuhnya. Kita sudah banyak makan pun itu biasanya ya masih apa ya, masih kekurangan gitu ya teman-temannya nutrisi vitamin, karena serapan nutrisi vitamin gizi oleh pencernaan kita itu mungkin saja belum maksimal gitu teman-teman. Alhasil kebutuhan untuk tubuh kita itu belum terpenuhi. Jadi wajar menurut saya mudah lelah. Terus gimana Bang Adin cara mengakalinya? Ya kalau misalkan kita lelah, itu kan salah satu bentuk respon tubuh kita sedang meminta teman-temannya. Tubuh kita itu kekurangan dayanya, kekurangan energinya. Gimana sih cara mencukupi energinya lagi? Ya kasih makan caranya teman-temannya, karena tubuh kita itu kan nggak bisa ngomong ya teman-temannya. Tubuh kita itu nggak bisa ngomong ya, mereka cuma ngasih sinyal ataupun respon teman-temannya untuk kita gimana nih, harus apa nih gitu teman-temannya. Nih gua nih sedang lapar nih misalkan, habis energinya gitu teman-temannya, ya kasih makan gitu teman-temannya. Kita caranya makan. Kenapa nggak, biasanya nih teman-temannya orang yang terkena gangguan aslam itu ada juga di fase apa ya, harusnya lapar tetapi nggak bisa apa ya, nggak terasa lapar gitu teman-teman, padahal tubuhnya itu butuh energi ya, butuh asupan, tetapi kita itu nggak merasa lapar gitu teman-teman. Ada juga di fase seperti itu teman-temannya. Kenapa tubuh kita butuh asupan ataupun butuh energi tetapi kita tidak merasa lapar? Biasanya teman-temannya orang yang terkena gangguan aslam itu teman-temannya, itu biasanya mungkin saja di bagian perutnya itu masih banyak gas ya teman-temannya. Terus yang keduanya mungkin saja tidak apa ya, karena pikirannya selalu kemana-mana gitu teman-teman. Jadi
lapar itu tidak terindahkan gitu teman-teman, tidak teringatkan gitu teman-temannya. Itu yang kedua gitu teman-teman. Terus yang pertamanya biasanya mungkin masih banyak gas gitu teman-temannya, karena perut itu selalu merasa kenyang, padahal tubuh kita itu butuh asupan gitu teman-teman. Biasanya sih seperti itu teman-temannya. Oke, jadi untuk teman-teman, walaupun tidak terasa lapar, kalau misalkan kalian sudah merasa lelah ya teman-temannya, berarti energi kalian itu kurang teman-temannya. Ya kalian istirahat ya supaya energinya ada lagi ya, sambil makan ataupun ngemil ataupun minum gitu teman-temannya. Simpel saja sih sebenarnya teman-temannya, karena kenapa saya katakan simpel, ya itu sebenarnya hanya bentuk-bentuk respon tubuh kita, hanya pikiran kitanya aja nggak mau menerima gitu teman-temannya. Wajar sebenarnya, kita dalam masa pemulihan itu aktivitas sedikit saja masih sering mengalami mudah lelah gitu teman-temannya. Ataupun juga ya teman-temannya, biasanya mudah lelah itu juga biasanya dikuras ya teman-temannya, energi kita itu. Walaupun kita biasanya, bang saya itu baru saja sejam yang lalu makan, kok sekarang aktivitas sedikit saja misalkan teman-teman ya, saya itu cuma nyapu aja, tetapi kenapa udah lemas lagi, udah lelah lagi teman-teman ya. Biasanya nih teman-teman ya, pengalaman saya saat terkena gangguan aslam itu, kita kerja sih kerja ya, aktivitas sih aktivitas teman-teman ya, tetapi pikirannya selalu melayang-layang teman-teman ya, selalu melayang-layang ke hal-hal yang bahaya, tentang memikirkan penyakit, memikirkan sensasi gitu teman-teman ya. Itu pikirannya kemana-mana. Kita aktivitas sih aktivitas, tapi mikirnya udah hal-hal buruk gitu, hal-hal negatif gitu teman-teman. Nah, ketika kalian terus saja berpikir seperti itu teman-teman ya, berpikir ke hal-hal negatif, walaupun aktivitas kalian sedikit gitu teman-temannya, dan ketika kalian berpikir selalu hal negatif, itu bisa menguras energi kalian dengan cepat teman-teman. Alhasil ya kalian itu mudah lelah juga gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi gimana penanganannya ya sudah teman-teman ya, kalian pahami saja ke sana, jangan selalu berpikir hal negatif ya teman-teman ya. Kalian pahami aja, oh iya berarti saya dalam masa pemulihan, dan kenapa saya mudah lelah, mungkin saya ada stresnya juga gitu teman-teman ya. Jadi ya tangani saja stresnya teman-teman, jangan selalu berpikir ke hal negatif. Kalau misalkan kalian sudah didiagnosa oleh dokter itu gangguan aslam, ya udah teman-teman ya, jangan selalu berpikir ke penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Intinya kalian sudah ada pegangan diagnosa dokter gitu teman-teman ya. Gitu aja pegangannya, diagnosa dokter teman-teman ya. Kalau misalkan kenapa sih sensasinya seperti ini bang, kenapa sih banyak sekali sensasinya, ya kalian harus bisa menerimanya. Inilah sensasi gangguan aslam GERD gitu teman-teman ya. Dan kalian harus bisa menerima juga, kalau misalkan kalian ada kecemasan yang berlebihan, terus pikiran kalian selalu berjalan kemana-mana, kalian pahami juga, oh iya saya itu jadi terkena dua gangguan. Yang pertama gangguan dari medisnya, yang kedua dari psikisnya, yaitu anxiety disorder gitu teman-teman. Anxiety psychosomatic disorder. Jadi kalian itu kena dua gangguan, yang pertama medis, yang kedua psikis. Jadi rasanya nano-nano gitu teman-teman, banyak ya. Jadi asam, manis, pahit di situ semua banyak teman-temannya. Pokoknya 1001 macam sensasi hadir semua jika kalian dihinggapi yang namanya anxiety disorder juga. Perasaan kalian terganggu, pikiran kalian terganggu, mental kalian terganggu gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, karena ini waktunya udah sore, teman-temannya udah mau maghrib. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak ini teman-temannya, tetapi mungkin karena waktunya memang terbatas teman-temannya, saya sudahi dulu videonya. Ini nanti saya sambung besok mungkin ya teman-temannya, ataupun lusa ya, karena kalau misalkan saya lagi capek pulang kerja itu males juga teman-temannya bikin video teman-temannya ya. Tolong dimengerti aja teman-temannya, karena saya juga bukan hanya kerjaannya bukan hanya main HP, bukan bikin video aja teman-teman, tapi saya itu kuli pabrik teman-temannya. Jadi mohon dimaklum saja kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar jarang saya balas teman-temannya, inbox ataupun DM jarang saya balas teman-teman ya, dan pertanyaan kalian jarang saya bikinkan videonya, jadi mohon dimaklum gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, karena waktunya sudah sore teman-teman ya, udah mau maghrib, saya belum mandi juga. Saya akhiri videonya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan aslam GERD anxiety disorder, semoga kalian itu cepat membaik lagi teman-teman ya. Semoga kembali lagi kebahagiaan kalian yang dulu teman-teman ya, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety disorder. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.